Shalom, Jemaat Mazmuria yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Dan saya berharap setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kita hari-hari ke depan. Mari sebelum kita masuk lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati dan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sungguh sangat baik. Kami ada karena kemurahan-Mu, dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengar kebenaran firman Tuhan, mari Bapa, Engkau yang memberikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Hamba-Mu Tuhan, tidak ada apa-apanya sembunyikan jauh di belakang salib-Mu, dan biar Roh Kudus Engkau yang ambil alih pemberitaan firman pagi hari ini, sehingga setiap perkataan hamba-Mu adalah kebenaran firman Tuhan semata. Terima kasih Bapa yang baik, kami menolak segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah, karena kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, pagi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kesetiaan. Ya, faithfulness. Ya, saudara. Nah, ini satu hal yang sangat penting dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita diberikan banyak tantangan, banyak cobaan, ya, yang dirasakan oleh banyak orang cukup berat. Nah, ketika dalam kondisi-kondisi seperti ini akan ada banyak godaan yang menantang kita. Apakah kita akan tetap setia mengiring Tuhan atau kita akan menyerah? Saudara, kata kesetiaan di dalam Alkitab disebutkan sebanyak 255 kali. Di dalam 243 ayat disebutkan kata kesetiaan ini. 202 kali disebutkan dalam perjanjian lama, 53 kali disebutkan dalam perjanjian baru, saudara. Melihat betapa banyaknya kata ini digunakan, berarti kata ini punya arti yang sangat penting buat kehidupan orang-orang percaya. Saudara, akar kata kesetiaan adalah setia. Nah, kata setia ini di dalam bahasa Inggris adalah faithful. Ya. Saudara, ketika saya merenungkan kenapa dalam bahasa Inggris kata kesetiaan ini adalah faithful. Ya. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya, faithful itu artinya full of faith. Ya. Jadi saya tangkap satu kebenaran bahwa dasar dari sebuah kesetiaan adalah iman yang penuh, full of faith. Hanya orang yang punya iman yang penuh, dia bisa setia dalam kehidupannya. Saudara, Roma pasal yang pertama ayat 17 berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman kita, iman percaya kita, saudara. Sebab kata firman Tuhan lagi, tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Saudara, kita mau belajar hari ini tentang apa sih sebetulnya kesetiaan bagi kehidupan orang-orang percaya? Dalam bahasa aslinya, kata kesetiaan atau kata setia ini ada banyak kata yang digunakan, ya. Jadi kata kesetiaan ini punya beberapa kata dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, ya, yang punya beberapa arti tapi menggambarkan tentang kesetiaan, saudara. Satu kata yang digunakan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua, saudara. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, kata dapat dipercayai di sini dalam bahasa aslinya yaitu pistos. Ini juga diartikan sebagai setia. Setia artinya adalah orang yang bisa dipercaya atau trustworthy, saudara. Jadi orang yang setia adalah orang yang bisa diberikan kepercayaan, orang yang bisa dipercayai, saudara. Lalu kata lain yang digunakan untuk kata setia adalah emeno, yang punya arti bertekun, ya, punya arti bertekun. Sama seperti kata lainnya ada spudi, ada hupomeno, ya, dan hupomone, ya. Nah, sebaliknya juga dalam Alkitab, karena ada kata setia, ada kata kesetiaan, di Alkitab juga dituliskan ada kata yang lawannya yaitu tidak setia.
Nah, kata tidak setia dalam bahasa aslinya juga digunakan ada beberapa kata. Nah, kata-kata ini akan memberikan kita gambaran bagaimana kita menjadi seorang yang setia. Nah, Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, ya. Coba kita buka Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, dikatakan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara, kata yang digunakan dalam firman Tuhan ini, orang-orang yang tidak setia adalah moikalis. Moikalis dalam arti tidak setia ini punya arti lain, yaitu orang yang berzina, saudara. Kenapa digunakan kata ini? Ya, tadi Alkitab berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Firman Tuhan selalu menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya adalah seperti hubungan mempelai, saudara. Seperti hubungan suami dan istri, saudara. Ada kasih yang luar biasa di situ. Tetapi ketika itu dihianati, saudara, terjadi perzinahan. Itulah yang dikatakan tidak setia. Maka Allah berkata, ketika kamu tidak setia, kamu bersahabat dengan dunia, artinya saudara berzina secara rohani. Dan itu adalah permusuhan dengan Allah, kata firman Tuhan. Lalu kata lain yang digunakan juga adalah asuntetos dalam bahasa Yunani, yang punya arti covenant breaker atau orang yang melanggar perjanjian. Ya. Lalu kemudian kata lain yang digunakan juga adalah apisteo. Ya, apisteo adalah lawan kata dari pistos tadi, yang punya arti trustworthy. Maka apisteo artinya orang yang tidak bisa dipercayai. Ya. Orang yang ketika diberi kepercayaan, dia akan melanggar kepercayaan itu. Orang yang berkhianat. Ya. Nah, dari arti kata-kata ini, saudara, kita bisa mencoba bercermin, kita termasuk ada dalam golongan yang mana. Apakah kita termasuk orang yang setia, atau kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Alkitab sebagai orang yang tidak setia. Saudara, Bunda Teresa, salah seorang tokoh yang kita tahu luar biasa, dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang kaum papa, kaum tersingkirkan, ya, yang ditolak, ya. Dia berkata begini satu kali, "We are called not to be successful, but to be faithful," dia bilang. Artinya apa? Kita ini dipanggil, setiap kita ini dipanggil bukan untuk jadi orang sukses. Tapi kita ini dipanggil untuk jadi orang-orang yang setia. Setia terhadap panggilan kita. Setia terhadap perancangan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Bukan hanya untuk menjadi sukses sedemikian rupa, kaya raya, berhasil, punya jabatan, punya nama besar. Bukan itu tujuan utama. Tapi bagaimana kita setia untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-22 berkata demikian. Ya, mari kita buka, saudara, Kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-22. Dikatakan begini firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saya akan fokus kepada bagian A-nya, yaitu sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Amsal adalah kitab yang menuliskan tentang hikmat-hikmat Salomo, saudara. Dikatakan sifat yang diinginkan dari seseorang. Artinya apa sih yang diharapkan orang dari kehidupan kita? Bahkan termasuk apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita adalah kesetiaan, saudara. Kesetiaan punya nilai yang begitu luar biasa. Ya. Bahkan di dalam kitab Galatia juga kita tahu ada buah roh di situ, dan salah satu bagian dari buah roh adalah kesetiaan. Kesetiaan sangat penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya, saudara. Di ayat yang lain dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8 juga dikatakan begini. Ya, kalau tadi Amsal mengatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya, artinya secara general, secara umum,
Semua orang berharap kesetiaan dari orang-orang yang dikenalnya. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada pasangan, suami ataupun istri. Kepada orang-orang yang ada di sekitar, kita berharap orang-orang itu punya kesetiaan. Dan sebaliknya mereka juga berharap kita punya kesetiaan. Tapi kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8, ini adalah Tuhan sendiri yang berkata, ya. Dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik." Firman Tuhan diberikan kepada kita memberitahukan hal-hal apa yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, "Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu?" Ada hal-hal yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita. Dikatakan, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil? Ya, yang pertama Tuhan tuntut dalam kehidupan kita adalah kita berlaku adil. Lalu mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya. Firman Tuhan berkata kita dituntut untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, dari 3 hal yang Tuhan tuntut ini saya akan tetap berfokus karena kita sedang berbicara tentang kesetiaan, bahwa Tuhan menuntut kita untuk mencintai kesetiaan. Artinya kita harus menjadi orang-orang yang setia. Nah, saudara, dalam hal apa saja kita dituntut untuk setia, saudara? Ya. Saya mencatat ada 4 hal yang penting yang perlu kita perhatikan, yang Tuhan tuntut untuk kita setia. Yang pertama tadi dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan, ya. Tadi sudah jelas dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Arti kebalikannya adalah Tuhan menuntut kita setia dalam iman kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kalau tadi Yakobus berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia," ya, firman Tuhan menegur orang yang tidak setia karena mereka lebih mencintai dunia, mereka lebih menginginkan dunia. Ya. Sebaliknya, yang Tuhan tuntut adalah untuk kita setia dalam pengiringan kita, dalam iman kita kepada Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan tuntut. Mudah? Ya mungkin di beberapa bagian mudah, saudara. Tapi di beberapa bagian lain juga sulit. Ya. Sampai saat ini mungkin kita masih cukup mudah lah. Dalam artian di negara kita sekalipun ada tantangan-tantangan, ada sedikit persekusi, tetapi kita masih termasuk bisa beribadah, masih cukup bebas. Tapi di beberapa tempat-tempat yang lain, tantangannya jauh lebih besar. Ya, ada beberapa negara yang betul-betul sulit, tidak bisa beribadah dan sebagainya. Saat ini ketika karena pandemi kita tidak bisa beribadah secara offline, itu saja sudah mulai menjadi tantangan yang berat. Ya. Mungkin beberapa sudah mulai terbiasa untuk tidak beribadah, ya. Tapi Tuhan menuntut kita setia dalam iman. Lalu yang kedua yang Tuhan tuntut untuk kita setia adalah setia kepada pasangan kita. Mengapa ini penting? Karena Tuhan selalu menggambarkan hubungan Tuhan dengan umat adalah seperti hubungan suami dan istri. Berarti hubungan suami istri juga sangat penting di mata Tuhan. Kitab Maleakhi pasal 2 ayat 14 tegas sekali berkata demikian. Ya, Kitab Maleakhi pasal 2 ayat 14 dan 15 berkata begini. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Kamu di sini adalah orang-orang Israel. Ya, bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan marah? Ya. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Tuhan memarah, Tuhan menegur bangsa Israel karena pada waktu itu bangsa Israel tidak setia. Mereka kawin campur, bahkan bercerai. Ayat 15 berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Dari sebuah pernikahan, yaitu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya.
Artinya Tuhan menuntut sebuah kesetiaan terhadap pasangan hidup kita. Saudara yang kekasih, saudara yang sudah menikah atau yang akan menikah, camkan baik-baik, Tuhan menuntut kesetiaan. Pasangan kita mungkin tidak sempurna. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita rasanya mungkin ada kecewa, marah. Tetapi Tuhan menuntut kesetiaan. Ya, janji yang kita buat di hadapan Tuhan, kita harus pegang itu sedemikian rupa. Lalu yang ketiga, Tuhan juga menuntut kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 jelas dikatakan, ya. Kita dituntut untuk setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Barulah Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar, saudara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tapi barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, kita dituntut untuk setia dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Ketika kita bisa setia dari hal-hal yang kecil dan sederhana, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Dan ini sebetulnya sebuah nilai yang universal, saudara. Dimanapun orang akan melihat buah dari sebuah kesetiaan luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita mulai setia terhadap hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, Tuhan akan percayakan hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Tapi kalau kita menganggap remeh hal-hal yang kecil dan kita tidak mau setia, maka tidak akan ada terjadi hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, saudara, yang Tuhan tuntut untuk kita setia adalah setia sampai akhir. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, berkata demikian, bagian yang B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kenapa setia sampai akhir ini penting, saudara? Karena ada banyak orang yang gagal di tengah jalan, boleh dikatakan. Ya, saya membaca sebuah buku pada waktu itu dikatakan mengapa sebagian berhasil tapi sebagian besar gagal, saudara. Ini buku ditulis tentang hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya. Ternyata ada banyak tercatat yang tadinya memulai dengan luar biasa, tetapi di tengah jalan gagal, mengalami kegagalan, saudara. Oleh sebab itu, kitab Wahyu berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau saudara baca lengkap Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, kitab Wahyu memang berbicara tentang zaman akhir, saudara. Tapi intinya ada tantangan-tantangan yang kita hadapi dan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu setia bahkan sampai mati dikatakan. Ya. Sampai akhir, maka kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Jadilah orang Kristen yang setia, saudara. Matius pasal 25, saya akan mengakhiri khotbah saya. Matius pasal 25 ayat 21 berkata begini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kita dituntut untuk setia. Iman menghasilkan kesetiaan, menghasilkan ketekunan, dan menghasilkan mahkota kehidupan bagi setiap kita orang percaya. Akhirnya saudara, sekali lagi saya mau katakan, marilah kita menjadi orang-orang yang setia. Setia di hadapan Tuhan sampai akhir. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan dalam hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh, berbuah lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus biar Engkau yang terus berkata-kata dan memberi hikmat dan pengertian kepada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima firman ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong
setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini untuk kita semakin memiliki arti dalam kehidupan ini ya. Kita semakin berguna, semakin bermanfaat, menjadi berkat lewat tindakan kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Mari kita akhiri ibadah pada kesempatan ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar menjadi berkat buat setiap kita. Mari angkat tanganmu dan kiranya kasih anugerah Yesus terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Salam Mazmur ya, yes, maju terus.